Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal aba, ikhwan muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam janjinya kita haturkan, hadiahkan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ma'azara hadirin ikhwan muslimin rahimakumullah. Melanjutkan lagi di dalam mempelajari kitab Mirqatus Syuhud at-Tashdid di Syekh Muhammad Nawawi ala Sulam Mutafid al-Alama al-Ba'alawi. Dalam kitab kita mempelajari kitab Sulam Mutafid yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Ahmad Syarif, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan syarahnya kitab Mirqatus Syuhud yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi al-Maliki rahimahullah. Dalam pembahasan terakhir kita membahas dalam makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemarin kita bahas bahwasanya anna Muhammadar Rasulullah wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala al-mu'allif anta alama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy Abdullah wa rasuluhu ila jami' khalqi ulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajar ila Madinah wa dufina fiha wa anna sallallahu alaihi wasallam sadiqa fi jami' ma akhbara bihi wa min dzalika adab pri wa na'imi wa su'al malakain munkar wa nakir wal ba'd wal hasab wal qiyam ila akhirih. Kemarin sampai kita memahami makna syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengetahui, meyakini, membenarkan dan mempercayai, beriman bahwasanya sayyidina wa nabiyina, bahwasanya sayyidina Tuhan kita, junjungan kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, orang tuanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy, daripada kaum Quraisy, merupakan daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Dan panjang lebar kita bahas kemarin. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida di Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Dalam keadaan lahirnya tersebut, lahirnya seperti biasa atau dibawa pusat? Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bajuri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dari kalimat daripada perkataan Ibnu Sab'i annaha kana min tahta syurrah la min al-mawadi tanzihan lahu min an-mahal gadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir itu di bawah pusat, bukan lahir di tempat biasa. Karena sifat sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tempat yang tidak baik. Begitu juga beliau katakan bahwasanya seluruh para nabi dan rasul lahirnya di bawah pusat. Arti bahasa kita sekarang ini sesar. Bahasa kita sekarang ini adalah lahirnya sesar, bukan lahir biasa. Itu lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bu'itha biha, dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Artinya ketika pengangkatan Nabi dan Rasul kepada junjungan Nabi Muhammad SAW itu di kota Mekah, berumur 40 tahun. Umur 40 tahun Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan
Rasul. Makanya umur 40 tahun itu umur stabil. Tidaklah setiap nabi dan rasul diutus kecuali umur 40. 40 ini adalah salah satu angka keramat. Kenapa? Karena keutamanya banyak. Kenapa seorang itu berumur 40 tahun dia akan menjadi stabil? Stabil itu di dalam perilaku hidupnya. Kalau perilaku hidupnya sebelum 40 baik, maka 40 ke atas akan baik. Jika sebelum 40 dia sudah jelek perilakunya, akhlaknya jelek, maka 40 ke atas pun akan punya perilaku yang jelek. Sulit untuk dirubah lagi sudah perilaku itu. Sulit untuk dirubah. Kita yang sudah 40 tahun naik ke atas harus mujahadah, maksudkan diri untuk merubahnya. Yang belum 40 atau yang menuju 40 tahun berusahalah perilaku yang tidak baik kita tinggalkan, supaya ketika 40 kita akan mempunyai perilaku yang stabil, yang seterusnya akan memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga umum 40, angka 40 ini tidaklah berkumpul umat Nabi 40 orang kecuali di situ ada wali Allah. Itu ini lebih dari 40. Lebih tak? Lebih dari 40 ya. Insyaallah ada wali Allah. Kita tak pernah paham siapa wali Allah. Yang jelas wali murid banyak ada. Nah, tapi anak-anak kecil mereka tak pernah dosa. Mereka tak buat dosa, belum dianggap bermaksiat kepada Allah. Mereka kalau berdoa agak berijabah, lebih cepat diijabah oleh Allah dibandingkan kita ini. Kita berdoa rasanya berat untuk diijabah, karena kita paham dewek bahasanya kita ini bukan orang baik. Kita adalah orang yang kasyirin, orang yang lalai, mungkin lebih dosanya. Kita nak dikatakan orang baik itu jauh. Tapi mereka ini Masya Allah, mereka belum ada sifat perilaku yang tidak baik di dalam diri mereka, belum ada. Kategori mereka punya hati masih bersih, hatinya mereka itu tidak cerita. Makanya mereka itu agar berijabah, doa mereka pun lebih cepat diijabah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama mereka, mahal diam tadi, kita memanjatkan doa kepada, meminta kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabahkan oleh Allah karena keberkahan mereka orang. Ya Allah. Bahasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah. Diutus kepada siapa? Lana ma'asyar hadil ummah, kita orang, seluruh umat Nabi, seluruh umat yang ada di dunia ini. Makanya sebagaimana kemarin kita bahas bahwasanya umat ini terbagi menjadi dua, ada umat dakwah, ada umat ijabah, ada umat yang diajak, ada umat yang menerima panggilan ajakan tersebut. Kita ini termasuk umat apa? Umat ijabah, umat yang menjawab daripada ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu umat Nabi bukan? Orang kafir. Orang kafir umat Nabi bukan? Orang kafir adalah umat Nabi. Jadi jangan salah gitu. Mereka itu orang kafir pun adalah umat Nabi, umat dakwah. Artinya kita punya kewajiban untuk mengajak mereka ke jalan Allah. Kita punya kewajiban kepada mereka orang untuk mengajak mereka mengenal siapa Tuhannya, untuk tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kewajiban kita kepada mereka. Baik kita harus berbuat baik, apalagi sesama muslim. Makanya kita harus hati-hati. Boleh tak benci kepada mereka orang? Tak boleh. Kamu binatang tak boleh. Apalagi kepada manusia. Kenapa? Walaupun mereka orang kafir, mereka adalah umat Nabi. Wa hajara ilal Madinah, dan setelah Rasulullah diutus di kota Makkah, selama 13 tahun dakwahnya Rasulullah SAW di kota Makkah, maka Rasulullah SAW baru diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke
kota Madinah. Kota Madinah dikenal dengan kota Thayyibah. Makanya kadang kita pernah dengar lagu Ya Thayyibah, Ya Thayyibah. Yang dimasukkan Ya Thayyibah siapa di situ? Rasulullah. Yang dimasukkan adalah Rasulullah. Panggilan. Baik, wong Palembang bahasanya. Yang ke Palembang yang dikenal siapa? Mana? Kalau di Madinah itu yang dikenal siapa? Siapa? Rasulullah. Dan nama Rasulullah itu Ya Thayyibah. Panggilan untuk Rasulullah SAW. Siapa yang menyebut nama kota Madinah dikenal dengan Thayyibah? Yang menyebut nama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah SAW pertama kali berjalan, di dalam perjalanan pertama kali itu Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk berhenti di suatu tempat, lalu diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Setelah Nabi sholat 2 rakaat, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Aina tadri apakah kau tahu kau sholat di mana, ya Muhammad?" Maka Nabi mengatakan, "Jawablah, aku tidak tahu." Maka Jibril mengatakan, "At-Thayyibah fil ardi Thayyibah wa hajar ilaih." Itu tanah Thayyibah. Disitulah kau akan hijrah. Disitulah Rasulullah akan hijrah. Rasulullah pernah tak hijrah ke kota Madinah sebelumnya? Pernah. Nama kota Madinah dikenal dengan kota Yathrib. Pernah dengar Yathrib? Pernah dengar cerita Rasulullah hijrah ke kota Madinah? Yathrib. Bukan kota Madinah, Yathrib. Pernah? Apa yang terjadi pertama kali hijrahnya Rasulullah ke kota Yathrib? Dilempar Nabi. Sampai dalam riwayat, lukola tubuh Nabi. Tetesan darah itu ketika jatuh, langsung malaikat datang menahan tetesan darah tersebut. Nabi menahan tetesan darah itu supaya tidak jatuh di muka bumi. Langsung malaikat marah, murka karena orang jatuh tersebut. Lalu para malaikat meminta kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, izinkan kami untuk mengangkat bumi Yathrib ini, lalu akan kami timpakan kepada penduduk Yathrib." Atau apa kata Nabi? Apa Nabi izinkan mereka? Nah, justru Nabi mengharapkan Islaman mereka. Buktinya justru mereka lah yang diharapkan, yang menolong menjadi penolong Nabi. Ketika hijrah kedua, kota Madinah sebagian sudah masuk Islam, sehingga mereka menjadi kaum Ansar. Penolong. Kota Madinah. Wa yuqalu lahu 'idhan taba li tayyibiha bi hijrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan juga at-taubah karena tayyibah. Karena bagusnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir datang ke kota Madinah. Wa dufina fiha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah, lalu dikuburkan di kota Madinah berumur berapa tahun? 63 tahun. Berarti Rasulullah SAW berapa tahun di kota Madinah? Berapa tahun? 10 tahun. 13 tahun dakwah di kota Mekah, 10 tahun dakwah di kota 10 tahun. Di kota Mekah dakwah dengan lemah lembut, di kota Madinah baru Allah perintahkan dakwah dengan perang. Jadi kita harus paham dakwahnya Nabi. Dakwahnya Nabi itu bukan kita bilang, oh Nabi tidak boleh, Nabi tidak keras, Nabi lemah lembut. Ada perang, ada lemah lembut? Perang mana lemah lembut? Nabi pernah membela perang? Berapa kali peperangan yang terjadi ketika Nabi pindah ke kota Madinah? Berapa kali? Berapa kali? 27 kali perperangan Nabi hadir langsung, 35 kali perperangan Nabi memerintahkan sahabat. Jadi berapa kali? 60
2 kali perperangan selama 10 tahun. 60 kali perperangan, 62 kali perperangan selama 10 tahun. Masya Allah. Dan pikirkan, jadi kalau mau lihat dakwahnya Nabi, lihatlah dakwahnya Nabi selama 23 tahun. Karena ada pemahaman-pemahaman yang melenceng yang mengatakan bahwasanya, "Woi, biarlah Nabi yang dihina. Nabi itu kalau dihina sabar. Ngapa kita nak marah? Nabi kalau dicaci maki sabar. Ngapa kita nak marah? Wong yang cek ini wong yang lolo. Wong yang cek ini wong yang bengah. Tidak paham dirinya. Kapan Nabi sabar? Kapan Nabi marah? Dan kapan kita umat Nabi harus sabar? Dan kapan umat kita selaku umat Nabi harus marah? Dia harus paham. Wong yang itu tidak ngerti sejarah. Wong yang seperti itu tidak mengenal sejarah. Bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW? Ketika Fathul Mekah, Nabi menyerang kota Mekah dengan 10.000 pasukannya, bahkan ada riwayat mengatakan lebih. Itu mau kota Mekah mengalah tanpa perlawanan. Itu orang-orang yang jahat kepada Nabi, semuanya dikumpulkan oleh Nabi, dimaafkan oleh Nabi. Tapi ada beberapa orang oleh Nabi diperintahkan untuk cari sampai ketemu, lalu perintah tersebut untuk membunuh mereka. Walaupun kata Nabi sembunyi di kain Ka'bah. Siapa yang merintah? Nabi. Kenapa mereka diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh? Karena mereka adalah orang-orang yang menghina Nabi. Ayo, siapa bilang Nabi tidak pernah memerintahkan untuk membunuh orang? Banyak sejarahnya, banyak sejarahnya. Ada orang kafir datang kepada Nabi menghina Nabi. Hei Muhammad, kau katanya naik ke langit ke-7 bertemu dengan Tuhanmu Allah. Oh iya, kata Nabi. Hai Muhammad, aku akan beriman kepada kau, tapi kau harus menjawab ini pertanyaan. Baiklah, kata Nabi. Apa pertanyaannya? Hai Muhammad, coba angkat kakimu satu. Maka Nabi angkat kakinya satu. Hai Muhammad, coba lagi, angkat lagi satu lagi. Terdiam Nabi. Ya Muhammad, kau mampu mengangkat kaki satu, tapi kau tidak mampu mengangkat kaki satu lagi. Kalau kau katakan bahwasanya kau menaiki langit ke-7 bertemu dengan Tuhanmu, kau angkat kaki dua-duanya saja nggak mampu. Maka Nabi mengatakan, baiklah, aku akan jawab pertanyaanmu, tapi yang bisa jawab pertanyaanmu ini Sayyidina Ali. Coba kau tanyakan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang akan bisa menjawab pertanyaanmu. Oh baiklah, datang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, kau percaya sama Muhammad? Percaya, kata Sayyidina Ali. Ya Ali, aku diperintahkan oleh Muhammad untuk bertanya kepada engkau, dan katanya kau mampu untuk menjawabnya. Apa kata Sayyidina Ali? Aku perintahkan itu Muhammad mengangkat kaki satunya, tapi ketika aku perintahkan mengangkat kaki satu lagi, dia tidak mampu. Lalu dia mengatakan dia naiki langit ke-7 bertemu dengan Tuhannya, tapi dia tidak mampu untuk mengangkat kedua kakinya. Lalu aku diperintahkan oleh Muhammad untuk bertanya kepada engkau, ya Ali, karena kau yang mampu bisa menjawabnya. Oh baiklah, kata Ali. Baiklah, kata Sayyidina Ali. Ini jawabannya. Pedang keluar, lalu dibunuhnya orang tersebut, dipenggalnya oleh Sayyidina Ali. Pada saat itu sahabat yang melihat kejadian itu marah dengan Sayyidina Ali. Ya Ali, kenapa kau bunuh nih orang? Orang ini diperintahkan kepada engkau untuk bertanya. Nabi yang memerintahkan kau. Nabi memerintahkan kepada engkau untuk menjawab ini pertanyaan. Kenapa kau bunuh nih orang? Apa jawabnya Sayyidina Ali? Ngadep kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Ali dibunuhnya orang itu. Bukan dia menjawab, tapi dia bunuh itu orang. Maka Sayyidina Ali membela di hadapan Rasulullah. Wahai sahabat, tidaklah aku diperintahkan oleh Rasulullah. Tidaklah orang itu
diperintahkan kepada oleh Rasulullah untuk bertanya kepadaku, kecuali aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk membunuh orang tersebut. Maka Rasulullah membenarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Paham? Oh. Paham tidak? Ada Gimana tidak? Sayyidina Ali bunuh ke orang, perintah siapa? Rasulullah. Karena Sayyidina Ali paham, ini orang nggak baca ini jawab, ini orang harus dibunuh. Nah, tidak perlu lagi perintah Rasulullah. Sayyidina Ali langsung paham. Nah kita umat Nabi yang tidak paham, tidak paham, sudah ada orang yang hina Nabi, ada orang yang hina syariat Nabi, masih dapat tanya dulu. Kata Ustaz Umar, gawilah dewe, baca-bacalah dewe. Jika ada orang hina Rasulullah, menghina syariatnya Rasulullah, tidak salah nak bertanya lagi yang Musa, cak mana Ustaz budak ini? Hina Rasulullah Ustaz. Cak mana budak ini Ustaz? Hina Rasulullah, hina syariat Rasulullah. Dan saya tanya lagi, kau jadi Sayyidina Ali bela? Kau jadi Sayyidina Ali bela? Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah wafat di kota Madinah. Berumur berapa tahun? 63 tahun. Itu Pak. Abu dakwah selama 10 tahun. Dan dikuburkan di kota Madinah. Di mana Rasulullah dikuburkan? Di rumahnya Dewe, di kamarnya Dewe. Berapa hari? Kurang lebih 3 hari pada saat itu. Ketika Rasulullah wafat, baru di hari Senin wafat, di hari Kamis dalam riwayat kan, baru dikuburkan Rasulullah SAW. Kenapa tidak segera dikuburkan? Karena pada saat itu kebingungan sahabat, apa yang harus dilakukan? Tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika wafat Rasulullah. Dalam riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu mengatakan, aku mendengar Nabi berkata, tidaklah seorang Nabi wafat kecuali dikuburkan di tempat wafatnya. Maka pada saat itu pun Rasulullah dikuburkan oleh sahabat. Pada saat itu ketika wafatnya Nabi semuanya jadi cakung gilo. Sayyidina Umar jadi cakung gilo. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seluruh sahabat. Kenapa? Karena kehilangan Rasulullah SAW. Tidak sanggup mereka orang. Masya Allah. Setelah itu Rasulullah SAW dikuburkan di kota Madinah, di rumahnya. Rumahnya itu artinya bagi siapa yang pernah ziarah kepada Rasulullah SAW, yang pernah ziarah Rasulullah, artinya itu masjid Rasulullah, itu kuburan Rasulullah, itulah rumahnya Rasulullah SAW. Berdempetan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar dikuburkan di samping Rasulullah, di belakang Rasulullah, mundur sedikit. Ini Rasulullah seperti misalnya ngadep kiblat ke sana, misalnya ngadep kiblat ke sana, sana kiblat, ini Rasulullah di sini. Rasulullah di sini, Sayyidina Abu Bakar di sini. Sayyidina Umar bawa kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sini Rasulullah, sini Abu Bakar. Di sini Sayyidina Umar. Jadi kalau kita ziarah Rasulullah itu lempetan juga. Lempetan. Sini Rasulullah. Ada yang mengatakan di sini Rasulullah, macam-macam pendapat ini. Ada yang mengatakan sebaliknya, sini Abu Bakar, sini Umar, sini Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan berbeda. Ada 7 pendapat menerangkan tentang letakkan di mana letak Rasulullah, di mana letak Sayyidina Abu Bakar, di mana letak Sayyidina
Umar dikuburkan di 3 tempat tersebut. Siti Aisyah yang luar biasa itu. Ketika Sayyidina Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat dikuburkan di tempatnya, itu Siti Aisyah radhiyallahu anha muka baju biasa be, kan rumahnya dia be. Tapi ketika wafat Sayyidina Umar meminta izin kepada Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah, lalu diizinkan untuk kubur di rumah Rasulullah, maka Siti Aisyah mengatakan, dulu ketika dikuburkan ayah, ketika aku ziarah kepada suamiku dan ayahku, aku membuka baju seperti biasa. Ini katakan, karena aku katakan itu adalah ayahku dan suamiku. Ketika Sayyidina Umar masuk di kuburan tersebut, tidaklah aku masuk ke kamar tersebut kecuali aku dalam keadaan tertutup rapi, malu dengan Sayyidina Umar. Malu mau mati, malu mau mati Sayyidina Aisyah. Malu dengan orang yang sudah mati. Saking malunya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di zaman kita sekarang ini, bini-bini kita, putri-putri kita, kata malu, bukan malunya terus siapa? Mereka umat Nabi. Ini malah sekarang TikToknya berjoget-joget, betina galau, lanang galau. Ngapa? Bukan malunya putus. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau dah ada malu, lakukan apa yang kau ingin lakukan. Sehingga ketika dia dah ada malu, dia lakukan apa yang dia inginkan. Dia pamerkan tubuhnya, dia pamerkan wajahnya di media-media sosial. Ya Allah. Kenapa? Dah ada malu. Dah ada malu. Karena tidak ada malunya dia melakukan apa yang dia inginkan. Siapa mereka? Putri kita, istri-istri kita, ibu kita, dulur kita, keponakan kita. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak ada malu. Na'udzubillah. Padahal malu adalah pengikat keimanan. Malu adalah pengikat keimanan, kata Rasulullah. Jika lepasnya ikatan satu keimanan, tabaddada wa farraqa, kata Rasulullah, maka keimanan itu akan terlepas dan terpecah belah, bercerai-berai. Na'udzubillah. Al-haya' minal iman. Sifat malu daripada keimanan. Penting kita punya sifat malu. Makanya betina itu terlebih-lebih harus punya sifat malu. Kalau sudah betina tak punya rasa sifat malu, ampun. Nah, kalau betina tak kata malu, berarti yang rusak siapa? Lanang. Gila lantak dia. Gila tak kita? Gila kita. Mana? Kenapa? Karena kata malunya dia. Na'udzubillah. Kemudian wa anna sallallahu alaihi wasallam sadiqa fi jami' ma akhbara bihi wa min dzalika adzabil qabr, dan kita meyakini, membenarkan dan percaya bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqa fi jami' ma akhbara bihi, membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik itu ahkam, hukum-hukum di dalam hukum syariat, wa amrul mughayyibat, dan perkara-perkara hal-hal yang gaib. Ini katakan wajib bal jami'i aqwali, bahkan kita harus percaya, meyakini dan membenarkan seluruh ucapan Rasulullah SAW. Wa illam takun anillah fal yazamuna imanu bidzalika. Walaupun ada orang yang mengatakan yang disampaikan itu oleh Nabi bukan dari Allah, tetap kita percaya, padahal kita meyakini wa ma yantaqilu anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi kecuali itu daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang dilakukan oleh Nabi kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari hal tersebut, faman angkara syai'an min dzalika wa kana ma'luman min idurru kufur. Orang yang mengingkari sesuatu apapun yang disampaikan oleh Nabi
daripada dinil bidurro, ilmu agama yang tanpa dipelajari lagi, yang masyhur, yang terkenal, maka orang yang meninggal itu hukumnya adalah kufur, murtad, keluar agama Islam. Contoh, ada orang yang meremehkan hadis dhaif. Ada orang yang meremehkan hadis dhaif. Orang yang meremehkan kufur. Orang yang tak percaya dengan hadis itu kufur, keluar agama Islam. Kenapa? Karena hadis dhaif adalah dhaif itu bukan hadisnya. Yang dhaif itu adalah perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadisnya dari siapa? Tetap hadis itu dari Rasulullah SAW. Jadi hati-hati. Wajib kita beriman dengan hal-hal yang gaib. Faminat dzalika, apa hal-hal yang gaib? Di antaranya ma akhbaru min adzabil qabr. Apa yang Nabi ceritakan tentang azab kubur. Wa huwa adzabul barzah. Adapun azab kubur adalah yang kita kenal dengan azabul barzah. Kenapa utifa ilal qabri? Kenapa disebutkan azab kubur? Jadi kalau orang tidak dikubur, tidak di atas. Tidak, maksudnya azab kubur itu kata ulama, karena umumnya orang mati dikubur umumnya, tapi yang maksud adalah azab barzah. Karena kita ini hidup di berapa alam? Berapa alam kita hidup? 5 alam. Yang pertama alam ruh, alam arwah. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia saat ini. Kita lewat belum alam arwah? Lewat belum? Sudah. Alam rahim lewat belum? Sudah. Ada yang tahu alam barzah, alam rahim macam mana? Kirim lagi. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzah. Yang kelima alam akhirat. Alam akhir. Alam akhirat ini dikatakan apa? Min yaumil qiyamah wa ma ba'daha. Dari mulai hari kiamat sampai setelahnya. Kalau sekarang ini ngomong ini ngalami belum alam barzah? Belum. Alam barzah saat ini mereka mengalami. Kita di dunia ini ngalami belum? Belum. Alam akhirat yang mati itu sudah ngalami belum? Belum. Kaget hari kiamat. Jadi yang mati itu nunggu. Nunggu siapa? Nunggu kita? Tidak, nunggu kiamat. Tapi ingat, alam barzah itu ya Allah. Makanya dikatakan fa kullu mayyin arada ta'dibu ana lahum arda bi ghabri aw lam yukbar. Setiap mayit yang diinginkan oleh Allah untuk mengadabnya, maka Allah akan mengadabnya walaupun mereka dikubur ataupun mereka tidak dikubur. Walaupun sulbin, walaupun mereka disalib, au gharifil bahr, atau tenggelam di dalam lautan, au aqal dawab, atau dimakan oleh binatang buas, au khrida hatta syur Ramadan, walaupun mereka dibakar, walaupun sampai debu, jika Allah menginginkan mengadab mereka, mereka pun akan teradabkan. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Wa turya firri wa yakunu lil kafir wal munafiq wa usah mu'minin wa li hadhihi ummah wa ghairiha. Adapun adab kubur itu untuk siapa? Untuk orang kafir, orang munafik, orang-orang yang maksiat daripada muslim, dan untuk ini umatnya Nabi dan seluruh umat selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalil Al-Quran mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa asyan. Neraka azab yang didatangkan kepada mereka baik pagi hari ataupun petang hari. Siapa yang baca nama itu? Siapa yang baca nama itu? Ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melewati suatu kuburan, maka Sayyidina Utsman menangis sejadi-jadinya sampai tangisan itu membasahi seluruh jenggotnya. Maka sahabat bingung melihat Sayyidina Utsman. Lalu sahabat mengatakan, ya Utsman, kau diceritakan tentang neraka, tentang hal-hal yang lain, tapi kau tidak menangis seperti ini. Kenapa saat ini kau hanya melihat kuburan saja kau menangis? Maka Sayyidina Utsman mengatakan,
Dzakartu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma menerangkan ila qabr Allah minhu, kata Rasulullah. Tidak ada suatu pemandangan yang lebih menyeramkan kecuali kuburan ini adalah suatu pemandangan yang paling menyeramkan. Wa dzakartu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Al-qabri manazil awal manazil fil akhirah. Kuburan ini adalah awal pertama kali orang akan menghadapi akhirat. Tempat tinggal orang yang akan pertama kali mengalami yang namanya alam akhirat, alam barzakh. Wa man aisar minhu wa ma ba'dahu aisar minhu. Orang yang mudah mengalami pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh, maka berikutnya mereka akan mengalami kemudahan. Wa ma ashadda minhu wa ma 'udhiba minhu wa ma ashaddu minhu ba'da. Dan orang yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan azab di alam barzakh, dan apa yang mereka akan temui lebih dahsyat lagi di dalam alam barzakh ini. Alam barzakh itu, ikhwan, seperti alam dunia. Mereka yang mendapatkan nikmat oleh Allah diberikan kenikmatan. Apapun yang mereka tidak tercapai dalam kehidupan dunia, akan Allah berikan kecapean keinginan mereka di alam barzakh. Di alam dunia mereka pengen menghafal Quran, nggak kesampaian. Di alam barzakh Allah berikan kesampaian tersebut. Di alam dunia mereka menginginkan suatu hal yang baik, maka di alam barzakh mereka akan mendapatkan kebaikan itu. Ana pernah dengar satu kisah cerita di Palembang ini ada Allah Yarham Habib Muhsin, Ustaz Muhsin Alka. Beliau ini adalah orang yang selalu memimpin tahlil di lingkungan para habaib. Beliau ini kalau datang memimpin tahlil. Kalau selangan ini anaknya Habib Ubaidillah, Ustaz Ubaidillah Alka. Ini ada orang soleh mimpi ketemu beliau. Ada orang soleh mimpi ketemu beliau dan mimpi setelah wafat. Lalu ditanya, Habib, apa gawean tuh di sini? Kata Habib, dah kasih gawe, inilah gawean, mimpin tahlil di sini. Mimpin tahlil di sini. Masya Allah. Mimpin tahlil di alam barzakh. Orang itu ngomong kemana? Dan anak ingat cerita Habib Salim Syadzili. Allah Yarham Habib Salim menceritakan tentang Syekh Sultan, seorang waliyah terkenal di dunia ini. 3 perempuan yang terkenal di dunia ini kesolehan. Yang pertama Sayyidatuna Nafisah, terkenal di Mesir. Yang kedua Rabi'atul Adawiyah, terkenal di Baghdad, Irak. Yang ketiga Syekh Sultan, terkenal dia. Yang 3 orang ini adalah perempuan yang terkenal di dunia. Habib Salim pernah bercerita tentang Syekh Sultan di dalam hall Syekh Sultan. Setiap tahun di kota Yaman itu ada hallnya Syekh Sultan, kumpul para habaib. Biasanya kalau datang Habib Salim yang ceramah. Itu ceramah tiap tahun Habib Salim itu salah satu ceritanya yang sampai sekarang yang ada ini anak hafal cerita itu. Kenapa? Syekh Abdurrahman Segaf, Habib Abdurrahman bagi Muqaddam Tsani, Habib Abdurrahman Segaf itu ngelamar Syekh Sultan. Banyak yang ingin ngelamar Syekh Sultan ini tertolak gagal. Maka Habib Abdurrahman seorang wali butuh di zaman tersebut, wali alim, masya Allah, ngelamar Syekh Sultan. Maka Syekh Sultan mengatakan, ya Habib, antum paham, antum tahu, sesungguhnya Allah ini tidak menjodohkan kita di alam dunia. Sesungguhnya Allah jodohkan kita ini di alam barzakh, kata beliau. Maka kata Habib Salim, sekarang ini Syekh Sultan ini menikah dengan Habib Abdurrahman Segaf di alam barzakh. Masya Allah. Kamu juga yang puja misalnya, pengen ngantuk di bulan, pengen ngantuk bulan, tidak kesampaian, meninggal lagi di alam barzakh. Kamu berikan kesempatan oleh Allah bisa nikah. Masya Allah. Tapi dengan syarat kamu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat di alam barzakh, bukan orang yang mendapatkan azab.
Wong yang dapat azab macam mana-mana dia. Disiksa oleh malaika. Ya Allah. Kehidupan alam barzah itu satu hari di alam barzah, 1000 tahun di alam dunia. Jadi 1000 seharinya kita di sini sama 1000 tahun di alam barzah. Masya Allah. Sehari berlalu 1000 tahun keadaan dia di alam barzah. Siapa yang menolong mereka orang? Nah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mal mayyit fil qabri illa kal ghari al mutaghabbi. Tidaklah ada satu mayit di alam kubur kecuali dia itu seperti orang yang tenggelam meminta tolong. Tenggelam meminta tolong. Kita pernah melihat orang tenggelam meminta tolong. Kita pernah melihat orang tenggelam meminta tolong, baik langsung nyingok atau lewat media. Jangan orang tenggelam itu. Masya Allah. Seperti itulah teriak, tolong, tolong, tolong. Apa yang mereka mintakan? Yang tadrub da'watul hikmin au aqal sedih. Mereka itu meminta tolong, menunggu doa dari bapaknya, ibunya, saudaranya, anaknya, temannya. Fa idza kana lagi adu kana doa abu min ad-dunya wa fiha. Jika ada orang yang mendoakan mereka orang, maka mereka itu mendapatkan seperti mereka cintai daripada dunia dan setelah istrinya. Doa yang hidup untuk orang yang mati kata Rasulullah, hadiah untuk orang hidup dan untuk orang yang mati kata Rasulullah adalah doa. Bayangkan ikhwan, sekarang ini mana milih? Duit 100 juta atau doa? Duit sekarang. Hah? Duit apa 100 juta? Doa? Duit sekarang. Rasa menontak ini. Jangan bisa kakak gitu nih ya. Nah duit apa nak doa? Nah. Pilihannya sih kok be. Nak doa apa duit? Hah? Nah kayak kamu kalau anak nih beli ini nak doa apa duit? Jadi apa? Duit. Ngapo belum mati. Yang pertama belum mati, yang kedua apa? Belum tentu doa kamu kabul. Cuma yang keras dulu. Tapi kalau sudah mati doa be. Kalau sudah mati doa be. Lebih disenangi daripada dunia beserta isinya. Apa hebatnya dunia ini? Apa hebatnya dunia ini? Apa hebatnya rumah itu? Apa hebatnya kedudukan? Apa hebatnya harta? Apa hebatnya? Kalau semuanya itu tidak berarti kalau sudah dimatikan oleh Allah. Alhamdulillah. Akhirnya tidak kita bawa kecuali ilmu amal yang soleh. Duduk majlis taklim Allah. Kita akan mendapatkan keberuntungan. Kapan kalau sudah dimatikan oleh Allah? Kalau sudah dimatikan oleh Allah kita baru sadar, ya Allah beruntung, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku ikut majlis sebelum aku mati ya Allah. Alhamdulillah ya Allah aku hidup duduk majlis taklim. Alhamdulillah ya Allah aku duduk bersama mereka. Kapan syukurnya? Kalau belum mati, dia pikir urusan dunia dia lebih penting daripada urusan akhirat, sehingga dia meninggalkan majlis. Dia pikir urusan dunia dia yang akan membantu dia kalau sudah dimatikan oleh Allah dibandingkan duduk majlis. Majlis ilmu ini bukan main. Lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Lebih afdal daripada mengurus jenazah 1000 jenazah. Utama yang luar biasa. Kita karena urusan duniawi kita tinggalkan. Masya Allah. Ya belum mati kita. Wah. Sehingga kita berpikir urusan dunia kita lebih penting. Makanya Allah yarham Habib Hashim Siddiq, anak punya Syekh, nama Masya Allah. Dia katakan apa? Jangan jadikan segala sesuatu itu uzur untuk kau dapatkan ilmu. Jangan jadikan urusan duniamu uzur kau untuk dapatkan ilmu. Lebih hafal be, nggak baca buku dunia. Anak ada urusan, nggak baca majlis, nggak dapat laku. Jangan jadikan urusan dunia kau sehingga kau uzur untuk mendapatkan ilmu. Tapi jadikanlah ilmu uzur di dalam segala satu urusan dunia kau. Alafuan tidak baca, malam ini anak ada majlis. Udah baca, alafuan minta maaf, malam ini anak ada majlis tadi.
Ini teman-teman udah baca. Ini duit pada baca. Anak ada majlis rutin baca nanti kan. Jadikan ilmu sebagai uzur untuk mendapatkan segala sesuatunya. Uzur di dalam urusan dunia kita. Jangan jadikan segala sesuatu uzur untuk kita dapatkan ilmu. Apuan, tidak baca. Oke, kita mami bisa hadir. Anaknya itu, yang bini pula kantor, yang bini pula nak ke IP. Nah, bini minta beli makan, dah baca. Malah lanjut. Baca banyak halus sama orang gawe nanya belum selesai. Kalau aku kan baca hadir majlis. Wah, apa? Apa sepuluh? Kau tinggalkan majlis itu. Ya kau belum mati. Tapi kalau kau sudah mati kau akan menyesal. Siapa yang nolong? Kate. Bini tinggal ke kita, sedikit kawin lagi dia. Anak yang diharapkan. Anak mana yang dikategorikan saleh dan salehah sekarang ini? Kita sekarang ini anak, kita menganggap diri kita tidak soleh. Kita kalau gua ngajar, orang tua kita lupa dengan orang tua kita. Nah, bapak kita sudah mati. Apa setiap saat kita mendoakan mereka? Ibu kita sudah mati. Apa setiap saat kita mendoakan mereka? Habis mana doakan setiap habis sholat? Doakan apa? Habis pilih wali-wali daya. Teman itu kaki nenek kau? Dah. Artinya kau pun juga cocok kau akan lupa sama kau. Ya Allah. Ingat itu. Alam yang luar biasa dan Habib Hasim. Nah, jangan jadikan segala sesuatu itu urusan ilmu itu uzur untuk kita dapatkan ilmu. Tapi jadikanlah ilmu uzur untuk segala satu urusan duniawi kita. Alafuan baca, ada ilmu yang harus anak betul. Harus ilmu yang harus anak pelajari, ada majlis ilmu yang harus anak hadiri, ada hal yang anak harus dari. Kenapa? Karena inilah yang akan menyelamatkan kita kalau kita sudah dimatikan oleh Allah. Karena inilah yang akan memuliakan kita kalau sudah dimatikan oleh Allah. Yang lain, dah urusan dunia kita tidak. Justru itulah yang akan memberatkan kita kalau sudah dimatikan oleh Allah. Kalau setiap hari kita berkorban untuk urusan dunia, kapan urusan akhirat kita? Dunia ini fana, dunia ini tidak selama-lamanya. Yang abadi itu nanti kalau sudah dimatikan oleh Allah. Yang abadi itu kaki kalau kita sudah dimatikan oleh Allah, baru itu abadi. Baru itu selama-lamanya. Mana dulu tinggal, mana harta tinggal, mana yang katanya urusan duniawi kita tadi tinggal, mana kawan-kawannya kita belai sehingga kita nada betul manis tadi, mana tinggal. Dah ingat sama kita orang. Hari itu semuanya lari, bapak lari, ibu lari, anak lari, saudara lari, semuanya nafsi dewe-dewe. Mana urusan dunia kita? Urusan dunia apa tadi kan? Udah kamu sering nggak ngomong cerita mana? Tidak usah lagi ngomong cerita. Ya, tidak usah lagi ngomong cerita. Nah, kamu itu membodohi diri kita ya. Kita dengan ngomong cerita itu membenarkan seakan-akan perilaku kita itu benar. Padahal perilaku kita salah. Jadi tidak usah lagi itu siapa yang kamu. Nah, kamu dewe itu tidak menyelamatkan kamu gitu. Duduk majlis taklim dengan dan duduk majlis sini. Majlis mana silakan. Majlis mana silakan. Siapa bodoh lu silakan. Tak ada larangan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman kita, umur kita, harta kita, kedudukan kita, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengajak diri kita, keluarga, kerabat, sahabat kita, orang yang kita cinta dan cinta kita dari yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendekatkan kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendapatkan ampunan dan kedudukan tinggi di sisi Allah, kita mendapatkan ganjaran mereka pun lebih mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lapang kuburannya, mendapatkan nikmat di alam barzah, sehingga mereka mendapatkan nikmat dikumpulkan bersama mereka orang-orang salihin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dari hidup kita, atau orang-orang yang pernah kita zalim atau menzalim kita daripada kaum muslimin.
Kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah berkenan kita dan nazar mereka. Allah mengatakan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.